Halo. Halo, Waduh, maaf gimana udah maaf. dicari sinyal? Waduh, di pelosok jadi nggak ada sinyal. Gimana sih kakaknya Ki? Aku di ini di lereng Andong, Magelang. Hmm, Jadi jauh kalau banget. kalau apa namanya, kalau mau nyari sinyal gitu ya, mau ngupload, mau buat ini berita gitu atau kegiatan-kegiatan ya tuh harus turun gunung dulu. Keren sih. Nah, tapi males Semangat, nyampe. semangat. Oke. Apalagi habis hujan. Sana hujan nggak Semarang? Hujan, hujan deras ini juga masih hujan sih. Kau ini posisinya lagi di mana? Sama, di kampus. Oke. Oke, kita mulai ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam Oh ya. warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat KKN RDR ke-77 Inwali Songo Semarang. Selamat datang kami ucapkan di diskusi online sesi 2. Diskon yang saya beri nama diskon 2% gitu ya. Nah, diskusi online ini untuk mengisi kegiatan individual KKN RDR ke-77 Inwali Songo Semarang yang mana sengaja isi untuk mengisi kegiatan-kegiatan kosong sembari menunggu penarikan KKN. Nah, karena sebentar lagi kami akan purna KKN-nya, jadi sambil menunggu penarikan ya diisilah dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Semoga bermanfaat ya Mbak Mita. Ya, amin, amin ya Allah. Amin. Oke, di sini telah hadir Mbak Miftahul Jannah, salah satu teman saya juga di UIN Wali Songo. Beliau merupakan mahasiswi ilmu falak UIN Wali Songo Semarang angkatan 2018. Halo Mbak Mita, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, mantap. Bagaimana KKN-nya Mbak? Lancar nggak? Alhamdulillah sih lancar, walaupun ya pasti ada beberapa kendala ya. Oke, iya, nggak apa-apa. Yang penting semangat. Kerjaan beres. Sebentar lagi nyusun-nyusun laporan, apa segala macam, absen. Iya benar. Pokoknya apalah yang ditugaskan dari UIN kita kerjakan dan kita kumpulkan nanti pas selesai. Ya semoga hasil dan maksudnya baik. Oke Mbak Mita, Amin. sengaja nih ngundang Mbak Mita di diskusi online kali ini itu membahas tentang muda berprestasi. Sengaja juga saya undang Mbak Mita karena sambil memberikan motivasi Mbak kepada saya khususnya, terus kemudian kepada teman-teman semua. Nah Mbak Mita kan jangan ditanya lagi lah kalau masalah prestasi gitu ya di kalangan Aduh, anak falak ataupun Fakultas Syariah dan Hukum ataupun bahkan UIN Wali Songo Semarang. Mbak Mita ini sudah, kalau saya lihat sudah mengikuti kegiatan-kegiatan lomba dai-daiyah kemana-mana gitu, baik tingkat universitas bahkan nasional telah beliau ikuti dan beliau raih prestasinya. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak apa-apa Mbak, ini sebagai kita ngobrolnya sebagai ajang ini aja, motivasi, memberikan pengalaman gitu, sharing-sharing lah istilahnya. eh ya, ya sebisa mungkin Mbak Mbak sharing-sharing ke kami gitu pengalamannya mulai dari awal menjadi mahasiswa berprestasi hingga perjuangannya itu apa-apa aja, nanti silahkan Mbak sampaikan. Tapi untuk awal-awal ini Mbak, kita kan sebagai mahasiswa di tengah kesibukan kuliah juga kita harus berprestasi gitu, baik dari segi akademik maupun non akademik. Nah menurut
pandangan Mbak Mita ini bagaimana gitu. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Mas Riki. Jadi sebelumnya kita di sini sama-sama belajar ya, kita sharing, jadi ya sama-sama tukar pengalaman gitu. Seperti yang tadi kita bilang di awal ya, jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai temanya kan muda berprestasi gitu. Nah kita sebagai generasi muda gitu, yang nantinya itu bakal menjadi penerus bangsa gitu. Kita itu generasi-generasi yang akan memimpin bangsa ini gitu. Terus kita di sini kan rata-rata mahasiswa gitu. Nah, mahasiswa itu kalau misalnya kita kuliah, kalau dari saya sendiri pribadi jangan hanya kuliah gitu, karena kuliah kita dapat ilmu di bangku kuliah itu hanya beberapa persen saja, tetapi persenan yang lebih besar itu kita akan dapat di luar dari bangku kuliah. Misalnya seperti kita ikut webinar atau kita ikut organisasi-organisasi gitu, atau bahkan kita juga bisa mengembangkan bakat yang kita punya dengan mengikuti lomba-lomba yang dirasa memang kita bisa gitu. Bahkan sebenarnya awal mulanya saya juga seperti yang dibilang Mas Riki ya, kayak mungkin lebih seringnya ikut lomba dai gitu. Sebenarnya nggak ada berapa gitu ya, kadang ikut lomba dai, terus ada lomba podcast, atau mungkin di lomba-lomba yang lain. Jadi kalau di Indonesia itu banyak, secara umumnya orang-orang itu menganggap pintar kalau kita bisa ilmu matematika, terus yang berbau formal. Padahal sebenarnya menurut saya itu kita semua itu pintar. Kita pintar di bidangnya masing-masing. Karena kalau saya sendiri mungkin ya, di bagian akademik mungkin nggak terlalu begitu terlihat gitu. Cuman kadang memang ada bidang sendiri yang orang lain juga belum tentu bisa. Begitupun sebaliknya. Jadi kuncinya tadi kita itu pintar di bidangnya masing-masing. Terus kalau masalah, jadi sedikit cerita gitu. Awal mulanya kenapa saya bisa, ya alhamdulillah ya Allah memberikan amanah gitu. Allah memberikan hadiah gitu menurut saya untuk bisa mendapatkan beberapa juara gitu, baik di tingkat universitas, provinsi, atau bahkan nasional gitu. Jadi awal mulanya saya juga nggak tahu bakat saya itu di mana. Mungkin kadang dari teman-teman juga ada yang bingung, bakat saya itu apa sih gitu. Sebenarnya sama, saya juga di awalnya itu kayak bakat saya itu apa gitu. Bahkan waktu mau masuk di bangku kuliah itu saya sempat dilema gitu, sempat bingung Mas, karena bakatku tuh di apa sih gitu. Aku ngambil jurusan ini tuh sesuai nggak gitu. Kadang kan kita mikir sih, kita ngambil jurusan ini kira-kira kedepannya kita bakal kerja apa ya gitu. Kadang tuh ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah saya sendiri ngambilnya tuh falak. Jadi pas awal masuk kuliah itu sempat dilema, sempat bingung kira-kira apa yang cocok gitu kan. Cuman karena ya itu tadi kayak ikut-ikut teman, udahlah ngambil falak gitu. Akhirnya ya udah ngambil falak dengan tanda kutip saya yang tidak tahu falak itu apa, dan saya belum pernah belajar falak itu apa gitu. Nah tapi setelah saya udah masuk, akhirnya saya kayak berpikir kalau misalnya kadang gini, kita stay di suatu tempat dengan misalnya aku nggak ranahnya di sini nih, berarti kita harus cari cara lain gitu. Kayak misalnya seperti saya nggak ada basic falak dari awal. Nah misalnya kalau kira-kira aku di falak tuh bakal jadi apa gitu. Misalnya aku nggak ada nih di dalam falak, bidangku nggak ada. Akhirnya aku cari terobosan lain, mungkin dengan kayaknya aku orangnya cerewet nih. Mungkin dari teman-teman ya bisa melihat nih, kayaknya aku cerewet, suka ngomong gitu. Terus kayak misalnya di depan kamera kayaknya aku lebih pede, berarti bisa ngembangin di public speakingnya, bisa kayak ya itu tadi kayak dicoba ikut lomba-lomba, misalnya kayak lomba nggak terserah, jadi bisa lomba dai atau lomba podcast atau apapun yang memang teman-teman semua tuh minat. Dan bahkan kadang tuh orang mikir aku nggak mau ikut lomba ini karena kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Sebenarnya enggak, jadi kayak kita itu coba dulu, siapa tahu keberuntungan itu datang gitu, karena kan kita nggak pernah tahu kalau misalnya kita nggak mau mencoba gitu.
Dan di awal itu saya juga, jadi saya ikut lomba itu baru 1 tahun yang lalu. Jadi memulai lomba dai itu pada 22 Oktober 2020. Jadi pada tahun lalu saya diarahkan sama kiai saya, itu ada sebuah lomba hari santri, itu tingkatnya nasional. Terus, Mbak kayaknya kamu bisa deh gitu, karena kamu orangnya suka ngomong gitu kan. Mungkin dari teman-teman nih yang suka ngomong ya, atau bisa dibilang kayak saya sendiri nih cerewet gitu kan, itu bisa menjadi bakat teman-teman. Jadi jangan malu dengan kecerewetan kita gitu. Jangan malu dengan kok banyak ngomong gitu. Itu nggak perlu malu, karena itu bisa jadi salah satu cabang untuk kita tuh menuju ke tempat itu gitu, ke tempat tujuan gitu. Nah, jadi terus saya diarahkan ya, balik lagi saya diarahkan, terus akhirnya kayak saya awalnya sempat ragu, kira-kira bisa nggak ya gitu. Terus ya udahlah, coba nyoba gitu. Jadi awalnya juga cuma nyoba-nyoba, terus akhirnya di situ tetap. Jadi misalnya kita udah berjuang, jangan sampai berhenti. Misalnya kayak aku nih udah diarahin sama kiaiku untuk ikut lomba itu. Berarti kan ada usaha. Misalnya aku ikutnya lomba dai, usahaku apa? Usahaku berarti buat materi gitu. Terus buat materi kita pun juga harus pakai pikiran gitu. Nggak mungkin kita hanya buat materi-materi saja, tapi gimana caranya kita buat materi itu menarik, buat materi itu berbobot, supaya ketika penilaian itu kita ada nilai tersendiri, ada keunikan tersendiri yang bisa buat kita itu menang gitu. Karena kan dari banyak orang kalau misalnya ada yang unik satu gitu, pasti kita akan mengarahnya sama yang unik gitu. Nah, jadi dari situ alhamdulillah dipercaya, dapat juara 2. Terus ya alhamdulillah mengikuti lomba selanjutnya itu bisa juara 1, dan itu alhamdulillah sih tingkat nasional gitu. Terus saya itu setelah ikut lomba dai nggak stay di situ, karena setelah kita merasa, misalnya kayak teman-teman juga sih, misalnya udah ngerasain sesuatu itu, udah pernah ngerasain ya sekali atau 2 kali, pasti pengen ngerasa ke hal yang lain gitu, ngerasa ke hal yang baru. Nah, saya pun juga melakukan itu. Setelah saya sudah alhamdulillah beberapa kali menang di lomba dai, akhirnya saya kayak beralih, ada lomba podcast. Akhirnya saya juga berusaha kayak coba deh ikut dulu. Jadi awalnya juga kayak coba-coba aja, iseng gitu. Akhirnya coba, terus tetap ada usaha, ada kerja keras, ikhtiar juga pasti ya. Jangan lupa tetap ada doa seperti itu juga. Terus akhirnya alhamdulillah juga itu menang gitu. Terus sebenarnya nggak yang gimana-gimana. Kalau misalnya kita mau berusaha, kita mau benar-benar, siapapun bisa. Jadi nggak mentang-mentang misalnya kayak, Mbak aku orangnya nggak ada basic nih, nggak ada dasarnya gitu. Kalau Mbak mungkin kan gitu. Sebenarnya enggak, saya pun juga saya lomba-lomba itu ya, itu benar-benar belajar sendiri, terus kayak cari materi sendiri gitu. Mungkin kayak adalah minta tanggapan dari teman-teman yang lain, kayak misalnya ini bagusnya gimana gitu. Jadi yang pertama itu kita harus percaya diri itu penting banget. Betul. Kita harus percaya diri terlebih dahulu kalau kita itu bisa. Pokoknya nyoba aja dulu, masalah hasil di belakangan gitu. Karena mungkin dari teman-teman yang lihat, teman-teman tahu kayak aku mungkin banyak yang menang lomba, padahal di dalam proses itu aku juga banyak ngalamin yang namanya ya bisa dibilang tuh pengorbanan, ada jungkir balik lah. Kayak misalnya nggak tiba-tiba langsung menang gitu loh Mas. Jadi kayak aku ikut lomba beberapa kali tapi nggak menang gitu, cuman tetap pengen nyoba gitu. Kenapa aku nggak menang? Jadi kayak kita belajar dari kesalahan sebelumnya. Oh, ini mungkin pas lomba dai di bagian ayatnya aku kurang bagus nih gitu. Jadi berarti lomba kedepannya aku bakal memperbaiki di bagian ayat gitu. Jadi kayak harus ada peningkatan. Karena kan bisa, itu karena terbiasa. Semakin kita memperbanyak jam terbang gitu, insya Allah
makin terbiasa. Oh iya, akan terbiasa. Terus kita juga bakal, nggak mungkin Allah itu ngasih sesuatu cuma-cuma gitu. Pasti Allah tuh bakal melihat gimana prosesnya kita. Jadi Allah ngasih sesuatu yang ini kayaknya kamu pantas menang nih karena perjuangan kamu, misalnya nggak tidur, terus kamu nyari materi-materi itu sampai nggak cuman lewat buku atau lewat pengalaman gitu. Karena kalau dari saya sendiri itu kalau misalnya buat materi dai itu saya kayak mencantumkan dari beberapa. Jadi misalnya kayak saya ngambil dari buku atau misalnya dari internet, juga bisa internet atau bahkan YouTube, terus juga dari berdasarkan pengalaman saya sendiri kayak gitu. Terus apalagi kayak misalnya sekarang kan masa pandemi nih, jadi kayak lomba-lomba virtual itu kan banyak, otomatis kayak lebih memudahkan ya, kayak misalnya tag video lomba dai atau tag video lomba podcast atau yang serba virtual lah. Itu kan kita bisa, misalnya kita salah nih, kita bisa ngulang lagi, itu akan lebih gampang menurut saya. Bahkan kayak saya sendiri nih, kayak di bagian edit ngedit itu kan kurang menguasai. Jadi kayak aku calling nih sama teman kayak misalnya siapa nih, Mas Riki atau teman saya gitu kan, aku ada ini ikut lomba ini gitu, kira-kira bisa minta tolong bantuan ngeditin nggak ya gitu. Jadi jangan kayak terpaku, aduh aku nggak bisa ngedit, aku nggak bisa ini dan itu. Sebenarnya kita punya teman juga, ya nggak apa-apa kita minta tolong sesekali gitu, atau beberapa kali juga nggak apa-apa gitu. Karena saya sendiri juga nggak pure saya apa ya, pasti ada bantuan orang lain gitu. Kayak saya minta bantuan teman saya, ini gimana ya cara ngeditnya biar nanti hasilnya tuh menarik kayak gitu. Jadi intinya buat teman-teman semua gitu, apa ya, pokoknya tetap berusaha gitu, tetap berusaha, tetap ayo nyoba gitu. Jangan ngerasa di awal tuh, kadang kan orang ikut lomba tuh dengan niat aku harus menang gitu. Ya memang mungkin tuh menang memang ya, cuman kan itu hadiah tersendiri lah. Yang penting tuh menurut saya kayak pengalaman di mana kita berjuangnya itu, karena itu yang sangat penting. Karena saya bisa sampai titik ini tuh juga banyak proses, jungkir balik juga, kayak harus benar-benar berada pada titik itu. Karena kan mungkin orang lain melihatnya kayak wah hebat ya, berprestasi ya, gini dan lain sebagainya. Padahal di balik itu semua mereka nggak tahu gimana susahnya untuk susahnya perjuangan, susahnya mencapai pada titik itu gitu. Dan saya rasa buat teman-teman semua, nggak ada yang nggak pintar gitu, karena kita itu pintar di bidangnya masing-masing. Mungkin ada teman-teman yang kayak saya ya, mungkin suka ngomong atau lebih ada bakatnya tuh di depan kamera gitu, di public speakingnya. Tapi kadang ada juga orang yang dia pinter di balik layarnya gitu. Jadi dia berbakatnya tuh di balik layar, nggak di depan kamera. Itu juga menurut saya sebuah prestasi yang perlu diapresiasi tersendiri gitu. Karena kan kita nggak bisa menyamaratakan semua orang gitu. Kita juga bisa di bidangnya masing-masing. Seperti itu. Jadi kayak pesan saya buat teman-teman semua, tetap semangat, jangan mudah menyerah gitu. Jadi kayak jadikan suatu suatu masalah atau suatu apapun itu sebagai batu lonjakan untuk kita ke depannya itu lebih baik gitu. Karena kalau misalnya kita hanya stay di bangku kuliah, kita nggak menerobos atau ke dunia misalnya organisasi, atau misalnya kita kayak ikut lomba, itu juga kita nggak pengalaman atau wawasannya kita tuh hanya sedikit gitu. Tapi kalau kita misalnya mau menerobos keluar nih, kita mau ikut organisasi atau misalnya kita mau ikut nyoba lomba-lomba, itu juga akan menjadi pengalaman tersendiri bagi kita. Seperti itu sih Mas. Jadi pesen sedikit kata-kata ya, kayak kapan kita itu akan berada pada garis finish kalau pada garis start saja kita nggak mau mulai. Seperti itu. Iya. Itu sih Mas. Betul, mantap kata-katanya Mbak. Terus tadi aku ini ya sedikit kata-kata Mbak Miftah ini sedikit terniang tuh di pikiran. Kita tuh pintar di bidangnya masing-masing. Kita itu semuanya pintar, tapi menurut versinya masing-masing. Ada yang bidang ini, ada yang bidang itu dan lain sebagainya. Setuju dengan kata-katanya Mbak Miftah. Jadi kita tidak
orang pintar itu tidak harus menguasai semua bidang gitu loh. Jadi Iya. misalnya bidang A dia menguasai, lebih ini lebih pintar, itu udah termasuk orang yang pintar di bidang tersebut gitu. Nah terus Iya. kemudian tentang kita tuh semua bisa karena terbiasa belajar dari pengalaman gitu. Nah eh, jadi saya ini punya sebuah pertanyaan gitu. Apakah dulu Mbak Mita ini sering mengikuti kegiatan-kegiatan lomba-lomba gitu pas waktu SMP atau SMA? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya saya tuh dulu orangnya kayak pemalu ya. Jadi benar-benar kayak yang nggak mengekspos gitu loh. Jadi mulai dulu sempet waktu SD itu saya di olahraga, karena hobi saya kan olahraga ya. Di olahraga itu kayak misalnya ada lomba, itu awal mulanya ikut lomba estafet. Nah di situ terus akhirnya alhamdulillah menang itu sampai tingkat provinsi kalau nggak salah. Awal mulanya di situ, tapi setelah itu vakum gitu karena memang pada saat itu kayak apa ya, banyak pembulian juga saya rasain sih. Terus setelah masuk SMP kan akhirnya memutuskan masuk SMP. Nah masuk SMP juga masih belum yang terlihat, masih sama kayak apa ya, ya pokoknya sama lah standar gitu, nggak tahu bakatnya di mana gitu, nggak pernah ikut lomba apa-apa gitu. Terus kayak masuk aliyah, jadi yang ngebuat saya awalnya percaya diri itu ketika saya masuk aliyah dan saya ikut silat pada saat itu. Nah jadi di silat itu saya ikutnya kan pagar nusa. Nah di pagar nusa itu benar-benar guru saya itu mengajarkan mental itu harus kuat gitu. Karena pernah ada suatu cerita ketika saya mau lomba silat mewakili kabupaten, itu kan beberapa hari itu ada latihan terus setiap sore. Nah pada waktu itu ketika saya latihan mungkin kurang fokus, jadi kayak ngapal jurusnya itu sedikit lama. Akhirnya guru saya yang laki-laki nih datang ke saya sambil bawa golok gitu loh, bawa golok yang seni di silat itu dipukulkan di paha saya. Terus beliau bilang gini, sebenarnya tuh bener-bener mau ikut lomba atau enggak sih gitu. Kalau misalnya ikut lomba tuh yang bener gitu. Kalau misalnya enggak, saya tuh enggak butuh orang-orang yang kayak kamu gitu. Kalau misalnya kamu enggak bener-bener, mending pulang aja gitu. Jadi kan di situ ada titik di mana mental kita diuji gitu. Bahkan nggak cuman itu, kayak disiram dengan air apa ya, muka saya pada waktu itu ya disiram dengan air kayak minuman gitu loh, kayak buat minuman bareng-bareng yang dingin, terus akhirnya disiram. Udah biar bangun, biar nggak tidur gitu, latihan yang benar gitu. Nah dari situ kayak mental tuh mulai dibangun. Kamu tuh harus percaya diri, harus nggak usah mikirin kayak aku bisa nggak ya, yang penting dicoba dulu gitu. Nah dari situ kayak mental tuh mulai dibentuk, mulai dibangun, terus akhirnya Kuat. itu juga masih sama aliyah juga nggak yang ikut lomba apa-apa gitu. Terus pas masuk kampus juga belum kelihatan kayak aku bakatnya di mana sih gitu. Di ilmu falak pun kayaknya aku nggak ada apa-apa gitu. Terus kan aku dulu di Ma'had kampus UIN Wali Songo kan 1 tahun. Nah di situ kalau ada di akhir tahun itu ada haflah, dan haflah itu ada banyak sekali cabang-cabang lomba yang diadakan di Ma'had UIN itu. Nah saya coba kayak coba deh ikut khitobah gitu. Itu pada saat itu lomba pidato bahasa Arab kan, coba ikut, terus akhirnya dapat juara 2 gitu. Tapi pada saat saya ikut lomba khitobah itu benar-benar yang belum tahu gimana cari materi yang baik, terus gimana kita menambahkan jokes di saat kita materi kita itu biar menarik, itu belum tahu sama sekali. Cuman kayak ya udah sekedar ikut aja. Tapi alhamdulillah di situ dapat juara 2. Nah tapi setelah itu vakum lagi nih, nggak pernah ikut lomba, nggak pernah ikut apapun sampai kemarin terakhir itu sampai
tahun 2020 itu benar-benar yang nggak ikut lomba, terus akhirnya kan pindah pondok di Life Skill Darun Najah, pondok saya sekarang. Saya diarahkan oleh Pak Yai Ahmad Izudin untuk coba deh kamu ikut lomba dai gitu pas hari santri waktu itu. Nah dari itu kayak itu kan tingkat nasional dan pesertanya juga banyak. Habis itu setelah diumumkan aku dapat juara 2, kayak aku ngerasa apa aku tuh ada bakat ya di sini gitu. Jadi kayak setelah itu aku coba nyari-nyari pamflet atau nyari-nyari informasi tentang awalnya tentang lomba-lomba dai aja gitu, kayak nyari-nyari terus akhirnya coba deh gitu. Tapi aku pun juga nyarinya nggak yang kan ada tuh pamflet yang biasanya berapa HTM-nya gitu. Kalau aku karena mungkin karena masih mahasiswa ya gitu, masih mahasiswa, saya juga tahu gimana keadaan mahasiswa yang uang ibaratnya 25.000 itu kayak dipikir-pikir gitu kalau mau ikut gitu. Saya pun juga sama, jadi kayak misalnya cari lomba-lomba yang free gitu, jadi kita nggak bayar, tapi dengan setidaknya kita cuman berusaha kayak gimana sih cari materi yang baik, tapi pada akhirnya bisa menang dengan mendapatkan hadiah beberapa gitu kan. Jadi carinya yang free gitu, nggak yang harus apa ya bayar. yang pakai bayar gitu. Jadi ini juga bisa buat apa ya teman-teman tiru mungkin ya. Jadi kayak misalnya nih ada di IG, kenapa saya itu di IG kadang banyak sekali ngikutin akun-akun yang informasi lomba atau misalnya lomba dai Indonesia atau apa gitu, karena itu tadi fungsinya untuk biar kita tuh tahu ada informasi-informasi lomba gitu. Akhirnya nanti kita bisa screenshot terus kita apa ya kita bisa ikutin gitu. Mungkin seperti itu sih Mas. Jadi kalau dibilang berprestasi sebenarnya biasa aja gitu, cuman ya alhamdulillah kayak diberi kesempatan gitu dalam waktu ya hampir 2 tahun ini sih gitu. Jadi intinya jangan apa ya jangan ngerasa kita tuh nggak bisa. Pokoknya mencoba hal-hal yang baru itu sangat penting gitu. Seperti itu. Awalnya itu ada merasa kayak ini nggak sih Mbak, insecure gitu sama orang-orang yang berprestasi gitu. Dia kok banyak sih prestasinya gitu. Aku pengen ikut ini itu gitu, ingin berprestasi baik di kampus ataupun kayak nasional gitu. Awal-awal dulu pas sebelum ikut-ikut lomba-lomba itu Mbak, yang Mbak Mita ikutin. Pasti merasa insecure itu pasti, karena kayak awalnya bahkan nggak dari kuliah ya, dari dulu gitu kayak aku bakatnya di apa sih itu, kok lihat kayak teman-temanku berprestasi gitu tapi aku kok enggak gitu tuh, pasti kayak ngerasa, bahkan kayak ngerasa nggak dihargain pada waktu itu juga saya merasakan. Terus kayak misalnya pembulian itu juga saya merasakan. Nah dari situ justru ngebuat saya kayak aku harus bangkit nih, aku harus menunjukkan kalau aku tuh bisa gitu. Jadi sebenarnya yang pertama juga karena apa ya berprestasi itu kan baik, terus karena mungkin selain ingin membanggakan orang tua juga tentunya mungkin kalau saya sendiri itu berkaca karena aku harus ngebuat orang-orang yang udah ngeremehin aku gitu tuh tahu gitu bahwa aku tuh juga bisa gitu, aku bisa kayak mereka-mereka, aku bisa kayak kalian-kalian yang juga berprestasi gitu. Jadi awal mulanya insecure itu pasti ada gitu, tapi kan dari situ kita kayak harus membuktikan gitu bahwa kita itu juga bisa, seperti itu. Dari sini kita banyak ini ya, banyak mendapatkan pengalaman, cerita dan apa namanya hal-hal pesan-pesan yang baik gitu dari Mbak Miftahul Jannah. Mungkin ini Mbak udah setengah jam kita berbicara, berdiskusi bareng sama Mbak Miftahul Jannah. Sangat luar biasa sih sebenarnya cerita-ceritanya gitu. Kalau dari awal diskusi tadi hingga ini detik ini, mungkin dari teman-teman yang sudah bergabung atau yang masih di live ini bisa bertanya-tanya gitu, atau bisa menceritakan tentang pengalamannya, tentang
hal-hal prestasi-prestasinya yang pernah diraih gitu. Perjuangan dalam meraih prestasi intinya gitu. Silahkan teman-teman. Ini 2 orang ya yang bergabung ya. Waduh, sedikit kali nih. Follower kita sedikit ya, Iya. Mif. Iya, jadi sebenarnya cuma sedikit sih Mas, pesan saya kayak jangan pernah membenci orang-orang yang sudah ngecewain kita gitu, karena pada suatu saat nanti kita itu bakal butuh dia untuk menonton kesuksesan kita. Itu aja sih yang menurutku penting gitu untuk kita pegang. Jadi kayak misalnya ada orang yang benci sama kita, kita jangan balik benci sama dia. Cukup lakukan tindakan gitu, lakukan perubahan, karena suatu saat kita butuh dia buat nonton, wah ini loh kita udah kayak nunjukin gitu, kita bisa sukses gitu. Setuju. Itu aja. Setuju. Jadi orang-orang yang telah menggunjing kita, yang orang-orang dahulu telah menggunjing kita, dia bisanya apa gitu kan? Dia cuman pajangan gitu, nggak bisa apa-apa. Itu ya orang-orang kayak gitu ya kita biarin aja gitu. Suatu saat nanti pasti dia akan lihat pasti kita akan membuktikan bahwa kita tuh bisa berubah dan bisa sukses, bahkan bisa lebih dari dia gitu suatu saat nanti. Dan Ya, biar benar. hal-hal orang-orang yang seperti itu tuh janganlah kita openi atau kita lawan gitu. Pasti nantinya dia yang akan tahu sendiri apa yang telah kita buktikan, apa yang kita ini ya. Pengalaman cerita yang sangat berharga dari Mbak Miftahul Jannah ini sangat luar biasa. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kita ini sebagai mahasiswa gitu ya, tidak hanya bisa tidak harus belajar aja di bangku kuliah. Kita bisa kesana kesini gitu. Dalam artian kita bisa menggali potensi kita di luaran sana, baik dalam mengikuti lomba-lomba berprestasi di bidang akademik ataupun non akademiknya. Nah, kita lihat saja contohnya seperti Mbak Miftahul Jannah. Beliau merupakan mahasiswi juga berprestasi di bidang-bidangnya, dai-daiyah, kemudian ada tadi podcast ya Mbak, dan lain sebagainya. Nah, beliau sudah membuktikan di tengah-tengah kesibukan kuliah, beliau juga bisa berprestasi gitu, di kancah kampus, universitas, bahkan nasional telah beliau raih gitu. Nah, begitu banyak cerita-cerita pengalaman yang Mbak Mita ceritakan di diskusi online kali ini. Pengalaman-pengalaman yang baik yang bisa diambil dari diskusi online kali ini, ya silahkan kita aplikasikan dan kita ambil hikmah-hikmahnya gitu. Terima kasih Mbak Mita atas waktu dan kesempatannya. Kalau mau ngasih closing statement, silakan Mbak, saya beri kesempatan gitu. Jadi gak banyak-banyak, kalau dari saya sendiri sih yang buat sampai sekarang semangat itu pasti orang tua. Jadi kayak setetes keringat orang tua aku, selangkah aku harus lebih maju. Itu sih yang jadi moto hidup saya gitu. Kenapa harus selalu bawa sedikit-sedikit perubahan gitu. Itu aja. Oke, bagus. Terima kasih Mas. Terima Ini kasih. Pengalaman yang luar biasa sekali buat saya tentunya. Oke, nggak apa-apa. Ini kita maksudnya walaupun seangkatan gitu ya, seusia, tapi cerita atau sharing bareng sama temen seusia itu kayak berasa enak aja gitu loh. Nggak segan-segan. Iya. Luar biasa gitu. Next time kita ini lagi ya Mbak, mungkin ya kalau ada waktu. Boleh. Ya, siap. Ngisi kegabutan lah istilahnya. Oke. Iya. Terima kasih loh Mbak Mita atas waktunya. Oke. Saya juga terima kasih banyak. Oke. Saya akhiri dulu ya teman-teman. Terima kasih atas waktu bergabungnya di live streaming diskusi online kali ini. Diskon 2% di KKN RDR ke-77 Inwali Songo Semarang. Saya akhiri. Saya Riki Jan Pratama.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Mita. Saya izin keluar dulu. Ya.